pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, dengan pengguna internet di Indonesia yang terus tumbuh, keamanan data dan informasi krusial ini untuk diperkuat baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun dari regulasi pemerintah mengenai perlindungan data pribadi untuk dapat mendukung ekosistem digital yang kondusif di Indonesia. Seperti apa salah satu provinsi di Indonesia, salah satunya ialah Sulawesi Tengah, untuk menjaga keamanan data dan informasi masyarakat. Sudah terhubung bersama kami pada hari ini dengan Ibu Novalina selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Bilkis. Baik, Bu Nova, mengenai literasi yang akan diajarkan kepada masyarakat, literasi keamanan data dan informasi yang kini tengah digaungkan baik oleh kementerian, lembaga pusat maupun oleh pemerintah daerah. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan literasi keamanan data dan informasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Tengah, Bu Nova? Gambarannya seperti apa? Baik Mbak Bilkis, terima kasih. Jadi memang kemajuan teknologi informasi ini membawa keberkahan bagi kita semuanya ya, karena dengan kemajuan teknologi informasi kita mendapatkan banyak kemudahan untuk memperoleh data dan informasi, kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya meningkatkan produktivitas. Kemudian juga kita tahu bahwa dengan teknologi informasi hubungan ya sosial kita dengan jaringan media sosial yang ada ini makin cepat dan makin meluas gitu. Nah, itu adalah dampak positif dari kemajuan teknologi informasi. Tetapi kita juga ada tantangan baru bahwa dengan kemajuan teknologi juga ternyata ada dampak negatifnya, dan ini sekaligus merupakan tantangan bagi kita semuanya, di mana dengan kemajuan teknologi maka juga tantangannya yang terkait dengan dampak-dampak negatif seperti pencurian identitas, kemudian penyalahgunaan data dan informasi yang kita share dalam media sosial atau hal-hal lain yang berbasis elektronik ini juga menjadi rawan. Nah, karena itu dibutuhkan literasi digital atau literasi, khususnya literasi yang terkait dengan keamanan dan informasi. Nah, pada kasus seperti ini maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah berusaha untuk meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat terhadap kesadaran untuk mengamankan data dan informasinya secara elektronik, sehingga kemudian tidak rentan terhadap hal-hal yang sifatnya negatif yang terkait dengan pencurian identitas atau penyalahgunaan identitas atau hal-hal lain yang kemudian membuat data-data pribadi kita ini menjadi disalahgunakan oleh orang lain karena tadi melalui kemudahan-kemudahan teknologi informasi. Jadi yang diperlukan adalah literasi, bahwa kita semua masyarakat harus paham bahwa menjaga keamanan data dan informasi itu penting untuk kita semuanya. Baik, kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi, begitu ya Bu. Untuk di Iya, Sulawesi betul. Tengah sendiri, apakah literasi seperti apa yang dilakukan? Apakah dalam berbentuk sosialisasi atau bentuk pamflet di media sosial seperti itu Bu? Seperti apa? Iya, jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini juga dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir ini cukup gencar menurut saya untuk melakukan upaya-upaya peningkatan literasi keamanan informasi dan data ini melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi, BIMTEK, ataupun hal-hal lain ya, dengan menggunakan berbagai media dan sarana sosialisasi yang ditujukan tidak hanya kepada masyarakat ya, tetapi juga kita masuk, teman-teman Dinas Kominfo ini udah masuk sampai ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, dan termasuk juga ke masyarakat langsung untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya melindungi dan menjaga keamanan data-data pribadi atau informasi-informasi, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sehingga kemudian data-data informasi ini, data-data pribadi ini tidak bisa dengan mudah dicuri atau disalahgunakan oleh orang lain untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan gitu. Baik, beragam upaya ini dilakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas ataupun kepada hingga menyasar ke sekolah, begitu ya Bu, mengenai pentingnya Iya. melindungi data pribadi. Kalau dari sisi regulasinya nih Bu, apa saja kebijakan ataupun peraturan yang ada terkait dengan peraturan pelindungan data pribadi Bu?
Nah, sebenarnya kan dari tingkat pusat juga sudah cukup banyak ya, Mbak Bilkis, apa peraturan atau kebijakan-kebijakan yang membentengi bagaimana supaya keamanan informasi ini bisa terjaga. Di antaranya adalah Undang-Undang 11 ya yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian juga sudah ada juga Inpres tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik termasuk juga Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga dengan Pergubnya nomor 52 tahun 2022 juga sudah mendorong bagaimana peningkatan upaya-upaya peningkatan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan keamanan informasi melalui peraturan gubernur yang di dalamnya mengatur tentang sistem keamanan dan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu Mbak Bilkis. Baik, dengan demikian peraturan undang-undangnya sebenarnya juga sudah diterapkan ya Bu ya untuk dari Pemprov Sulteng sendiri untuk melindungi data pribadi dari masyarakat. Nah sebenarnya Bu Nova, bagaimana data dan informasi ini memenuhi standar ataupun kriteria akan prinsip keamanan itu sendiri Bu? Iya, jadi kalau kita mau bicara soal prinsip keamanan data, maka kita bicara soal keterjaminan terhadap data dan informasi kita. Dari beberapa prinsip keamanan informasi, yang pertama adalah bahwa data dan informasi itu harus dijamin kerahasiaannya, gitu. Kemudian juga keutuhannya, ketersediaannya, lalu kemudian keasliannya dan kenirsangkalaannya, gitu. Jadi hal-hal lima prinsip dasar ini harus terjamin untuk memastikan bahwa sebuah data atau informasi itu bisa dikatakan aman. Demikian, Mbak Bilkis. Baik, menjamin atau keterjaminan keamanan data dari data yang ada. Kemudian Iya. Bu Nova, apa saja sih bentuk-bentuk penyalahgunaan data ataupun informasi di dunia digital yang harus diwaspadai? Bagaimana memang jika sudah terjadi begitu Bu, banyak masyarakat mungkin yang mengadukan sudah terjadi pencurian data pribadi, ini seperti apa tanggapannya Bu? Ya, jadi memang sekali lagi prinsip kehati-hatian itu penting. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa data dan informasi kita ini adalah hal yang biasa sehingga kemudian kita kadang-kadang teledor ya membaginya di media sosial, ya di FB dan seterusnya. Padahal kita lupa ternyata apa yang kita bagi itu kalau untuk di media sosial dengan tanpa keamanan, prinsip-prinsip keamanan yang tadi, maka itu akan beresiko terhadap penyalahgunaan data kita untuk kepentingan-kepentingan yang di luar yang melanggar hukum bahkan bisa. Katakan misalkan begini Mbak Bilkis, barangkali banyak yang mengalami bahwa pernah suatu saat ada SMS atau WA masuk, kita dimintai tagihan ya terhadap pinjaman online yang sebenarnya itu adalah pinjaman online orang lain gitu. Tapi karena data kita ini udah tersebar di media, akhirnya kemudian data pribadi kita ini dijadikan jaminan bagi orang lain untuk melakukan pinjaman online yang ilegal seperti itu. Nah, jadi prinsip-prinsip kehati-hatian seperti ini. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita punya kebiasaan juga Mbak Bilkis, ketemu wifi umum terus kita teledor gitu menggunakan tanpa berhati-hati sehingga kemudian tanpa kita sadari data-data yang kita mengakses wifi umum tadi ini juga bisa menjadi peluang bagi orang jahat di sekitar kita ya yang ingin memanfaatkan data kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan. Kemudian juga Mbak Bilkis, banyak hal juga yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari hal-hal seperti itu. Misalkan kita kalau sudah bikin satu kali password, udah passwordnya seumur hidup. Nah ini juga rentan terhadap upaya-upaya duplikasi dan kerentanan pemanfaatan atau pencurian data identitas kita. Sehingga disarankan ya kita untuk melakukan perubahan secara berkala password atau PIN kita ya yang sifatnya rahasia ini sehingga tidak mudah untuk dicuri ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu Mbak Bilkis.
Baik, berarti secara tanpa sadar mungkin kita pernah ternyata membagikan informasi pribadi kita begitu ya Bu, yang ternyata ini bisa saja dicuri oleh orang yang tidak dikenal dan dipergunakan untuk hal yang tidak diinginkan. Hati-hati ini menjadi sangat penting dan juga tadi kita juga sudah menyinggung mengenai kiat dalam melindungi data dan juga informasi pribadi, salah satunya ialah dengan mengganti password secara berkala begitu ya Bu. Adakah kiat-kiat lain yang dapat diterapkan oleh masyarakat untuk melindungi data dan informasi pribadi mereka Bu? Iya, jadi ya ini lagi fenomena kita berbagi berita di media sosial, ya. Nah, ini jangan sampai kemudian kita juga membagikan data-data pribadi kita di media sosial secara terbuka, ya, karena sekali lagi itu bisa menjadi hal yang justru akan merugikan diri kita sendiri. Contohnya misalkan ya, banyak yang saya lihat kalau di media sosial lagi mau berangkat kemana terus mengunggah tiketnya gitu atau KTP. Nah itu kan adalah data-data pribadi yang sifatnya sebenarnya rahasia dan perlu kita jaga gitu kerahasiaannya sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian juga untuk hal-hal yang sifatnya sandi ya disarankan untuk menggunakan kata sandi yang tidak mudah ditebak oleh orang lain gitu. Ya, biasanya kita ini latah gitu. Biar mudah diingat kita pakai tanggal lahir aja deh. Tanggal dan bulan lahir. Nah, itu gampang sekali ditebak. Nah, disarankan kita untuk melakukan kombinasi kata sandi atau pin-pin dari misalnya katakan ATM kita atau apa dengan kombinasi karakter, huruf dan angka sehingga sulit untuk bisa ditebak ya kata sandinya. Kemudian juga kita coba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mudah membagikan data-data pribadi orang lain tanpa seizin dari yang bersangkutan. Katakan misalkan nomor telepon. Biasanya kita ini dengan mudah gitu untuk nomor teleponnya Pak Agus berapa ya? Kita karena punya langsung kita share. Padahal kita perlu meminta izin dulu kepada yang bersangkutan karena itu adalah data pribadi yang sifatnya juga harus kita lindungi. Kemudian juga pengaturan akun-akun media sosial. Kita biasa melihat berita-berita bahwa akun media sosial saya dibajak. Nah itu karena kita tidak secara periodik mengubah ya ID atau pas dari akun-akun kita sehingga mudah dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mereka melakukan praktek-praktek yang di luar atau melanggar aturan yang mengatasnamakan kita sehingga merugikan orang lain. Nah, itu beberapa kiat-kiat yang saya kira yang bisa kita lakukan atau bisa kita share kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi atau peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keamanan informasi dan trik-trik menjaga keamanan informasi data dan informasi pribadi kita. Demikian Mbak Bilqis. Baik, intinya jangan membagikan data pribadi di media sosial begitu ya Bu, yang mengakibatkan oversharing begitu. Kemudian sejauh ini apakah sudah ada aduan dari masyarakat begitu Bu mengenai kebocoran data mereka, dan jika ini terjadi kemana masyarakat Sulawesi Tengah ini bisa mengadu begitu Bu? Iya, jadi masyarakat bisa mengadu ke Dinas Kominfo juga bisa seperti itu ya. Kemudian juga langsung saja bisa juga langsung untuk memperbaharui data. Misalnya katakan telepon dihack itu bisa langsung ke Telkomselnya atau kemana sehingga kemudian bisa dilakukan perlindungan secara segera terhadap kerugian yang lebih lanjut lagi yang disebabkan oleh tindakan pencurian atau penyalahgunaan data pribadi kita. Seperti itu Mbak Bilqis. Baik, terakhir Bu Nova, apa harapan Bu Saifrof ke depannya mengenai kesadaran aparatur pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai keamanan data pribadi Bu? Silakan. Iya, jadi saya berharap bahwa seluruh ASN atau aparatur sipil negara di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa memahami betapa pentingnya data dan informasi. Karena data dan informasi ini seperti yang Bapak Presiden kita katakan, ini adalah aset, salah satu aset yang besar dan penting, tidak hanya bagi pribadi tapi juga bagi
keamanan negara. Nah, karena itu maka semua ASN harusnya memahami dan meningkatkan kesadarannya bahwa harus menjaga data-data pribadinya dan data-data penting dari penyelenggaraan pemerintahan ini. Jadi tidak bisa membagikan secara sembarangan data-data yang penting, dan kalaupun ada data-data yang harus dibagikan itu terlebih dahulu sudah melalui proses verifikasi sehingga memang bisa dibuka secara umum sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Nah, kemudian juga yang kedua juga saya berharap dengan upaya kita untuk melakukan penguatan terhadap keamanan informasi, maka tim CISAR, tim penanggulangan keamanan dan tindakan insidentil terhadap gangguan keamanan informasi ini bisa diberdayakan seoptimal mungkin untuk memastikan keamanan informasi yang dikelola oleh setiap perangkat daerah. Demikian Mbak Bilkis. Baik, diharapkan ASN di Provinsi Sulawesi Tengah ini dapat memahami dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya data dan juga informasi pribadi, dan tentunya tim penanggulangan keamanan ini juga dapat diberdayakan jika suatu terjadi kebocoran data, begitu Bu. Terima kasih sekali lagi Bu Novalina selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bergabung bersama kami dalam tema literasi keamanan data dan informasi. Sekali lagi terima kasih Bu Nova, selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.